Perkenalkan, nama saya Mario Nugraha bersama teman saya Devius Dewa dan Denis Ronaldo. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai proyek utama kami, yaitu mendeteksi jalan berlubang menggunakan algoritma YOLO berbasis website. Latar belakang proyek utama kami yaitu kualitas jalan yang ada di Indonesia ini menjadi faktor yang sangat penting untuk pembangunan dan pertumbuhan negara Indonesia. Kualitas jalan ini bisa juga meningkatkan efisiensi barang dan jasa, dan terlebih untuk memastikan keselamatan para pengguna jalan. Seiring banyaknya pertambahan volume kendaraan yang ada di Indonesia ini menjadi faktor yang bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan jalan yang ada di Indonesia, terlebih pada saat musim hujan saat ini. Kerusakan jalan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, baik untuk perusahaan transportasi, dan ini juga akan bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan. Menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik, di tahun 2023 ini kondisi jalan berlubang yang ada di Indonesia ini jika dikategorikan terdapat 12,84% jalan yang tergolong rusak dan 21,32% jalan yang tergolong dalam keadaan rusak berat. Dengan demikian, kondisi jalan di Indonesia ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius terhadap masalah kerusakan jalan. Dengan demikian, kami berinisiatif untuk mengembangkan aplikasi atau sistem deteksi jalan berlubang menggunakan algoritma YOLO berbasis website yang diharapkan kedepannya bisa digunakan untuk pengendara umum, yang bisa digunakan juga untuk para perusahaan transportasi, yang dimana pengguna kendaraan atau pengguna jalan bisa menggunakan sistem kami sehingga bisa mengurangi risiko terjadinya kecelakaan ataupun faktor-faktor yang tidak diinginkan saat berada di jalan raya. Nah, saya akan menjelaskan tentang teknologi yang kami gunakan dalam aplikasi ini. Jadi kami menggunakan model YOLO versi 11. Untuk melatih model YOLO ini, kami mengambil dataset dari RoboFlow, yaitu website source berisi kumpulan dataset untuk deteksi objek. Nah, kelas yang digunakan untuk melatih YOLO ini ada 6. Yang pertama lubang, dia letak memanjang seperti ini. Kemudian ada letak pinggir yang ada di tepi jalan. Terus letak melintang ini ke samping. Selanjutnya gambar sambungan jalan seperti pada gambar ini. Dan yang terakhir adalah letak buaya. Nah, letakannya ini mirip dengan sisik buaya. Kemudian saya jelaskan flow singkat mengenai aplikasi kami. Aplikasi kami ini basisnya di website. Jadi kami menggunakan dua aplikasi berbeda. Yang pertama di React-nya sebagai front-end untuk tampilan di kliennya, tampilan antar mukanya. Dan di Flash ini kami menggunakan untuk mengirim data bounding box dan kelas yang dideteksi. Untuk mengatur komunikasi ini kami menggunakan WebSocket, basisnya menggunakan library Socket.io. Jadi Flash ini akan mengirimkan data bounding box dan kelas yang dideteksi ini ke frontend. Nah, kemudian frontend ini akan melakukan proses penggambaran bounding box dan ditampilkan ke user. Untuk selanjutnya demo aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman sekalian, hari ini aku akan mendemokan aplikasi RoadScan, deteksi lubang pada jalan. Nah, ini adalah tampilan untuk halaman awalnya. Jadinya di dalamnya itu ada video. Video ini, jadinya aplikasi ini sudah kami coba untuk mendeteksi lubang pada jalan dalam bentuk video seperti ini. Bisa dilihat untuk tampilannya cara mendeteksinya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk memulai deteksinya,
ini kita bisa ngeklik tombol mulai deteksi, tapi sebelum kita masuk dalam sini akan saya matikan kamera OBS saya karena akan berkonflik dengan kamera yang akan kita coba seperti itu. Coba kita matikan. Di remove. Yes. Kita coba untuk mulai deteksi. Nah, coba dikasih gambar lubang pada jalan. Seperti ini. Nah, dia akan mendeteksi lubang seperti ini, teman-teman. Jadi, ini bisa kelihatan kalau misalnya dia efektif untuk mendeteksi lubang, kurang lebih seperti itu. Akan saya demokan untuk di aplikasi mobile-nya. Nah, ini untuk bagian yang di mobile-nya. Jadinya tampilannya kurang lebih seperti yang ada di web. Bisa dilihat ya. Begini tampilannya. Nah, di sini ada judulnya, video, lalu mulai deteksi. Kita coba mulai deteksi. Nah, dia udah mulai bisa mendetek nih. Udah mendetek. Kita tembak ke gambar yang retak buaya nih. Coba kita nggak bergerak. Nah, ini retak apa? Ini lubangnya terdeteksi sebagai retak buaya. Bisa kelihatan nih teman-teman, bounding box-nya yang dimana berkelip-kelip itu kotak merah. Dia mendeteksi retak buaya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari aplikasi ini yaitu dengan kecerdasan teknologi pemrosesan gambar, aplikasi kami RoadScan berbasis model YOLO mampu mengenali lubang jalan dengan baik. Nah, selain membantu pengemudi menghindari jalan rusak, aplikasi ini juga dapat mengkontribusi dalam pemetaan kondisi jalan yang lebih baik, sehingga data yang dikumpulkan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait. Seperti contohnya kayak owner dari sebuah usaha logistik ataupun usaha kayak barang-barang pengiriman, kurang lebih seperti itu. Untuk serta tidak lupa juga untuk misalnya kayak dinas perhubungan seperti itu untuk perbaikan infrastruktur yang lebih cepat dan efisien. Dengan kemampuannya dalam mendeteksi dan memberikan informasi secara langsung, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata dalam menciptakan perjalanan yang lebih nyaman dan aman bagi semua pengguna jalan. Selanjutnya, pengembangan lanjutan. Yang pertama, integrasi dengan notifikasi. Nah, sistem ketika mendeteksi ada kerusakan jalan di depan kendaraan, terutama lubang, akan memberikan feedback berupa notifikasi, bisa berupa teks atau suara, sehingga nantinya user atau pengemudi ini punya jeda waktu untuk menghindari kerusakan di depan kendaraan mereka. Ini bisa meminimalisir kecelakaan dan misalnya mogok. Selanjutnya integrasi dengan GPS. Nah, aplikasi ini bermanfaat untuk pengusaha di bidang misalnya logistik atau pengiriman barang dan jasa yang membutuhkan kendaraan besar seperti truk. Nah, sistem ketika mendeteksi kerusakan terutama lubang, dia akan mengirimkan data kerusakan jalannya. Nah, data ini bisa digunakan untuk evaluasi mungkin kinerja supir, seberapa baik dia menghindari kerusakan. Kemudian evaluasi rute, mungkin data ini bisa digunakan untuk evaluasi rute yang aman untuk mengirimkan misalnya jasa atau barangnya mereka.